Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini merupakan video record untuk menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SE MM. Pertanyaan yang pertama, faktor apa saja yang ada dalam keputusan pembelian barang oleh konsumen? Yang pertama adalah akses yang mudah, kemudian tampilan toko dan produk, berikutnya ketersediaan dan kualitas produk, selanjutnya harga yang terjangkau, kemudian promosi yang menarik, kemudian komunikasi yang mudah dimengerti, kemudian review dari pembeli lain, kemudian pelayanan yang berkualitas, dan yang terakhir adalah waktu pengiriman. Soal nomor 2, sebutkan langkah-langkah apa saja yang dilakukan konsumen dari keputusan membeli hingga setelah keputusan membeli. Yang pertama adalah perkenalan masalah, yang kedua mencari informasi, yang ketiga tahapan mengevaluasi, kemudian yang keempat keputusan membeli, dan yang terakhir adalah perilaku purna pembelian. Soal nomor 3, sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen yang melakukan transaksi secara online. Yang pertama adalah keterbatasan konsumen dan akses, kemudian keinginan dan teknologi, yang ketiga keterbatasan produk dan harga, yang keempat adalah fleksibilitas, kemudian yang kelima adalah efisiensi, berikutnya adalah kemudahan, dan yang terakhir adalah ekonomi dan sosial. Kemudian soal nomor 4, sebutkan faktor-faktor penghambat konsumen dalam transaksi secara online. Ada 3, yang pertama adalah model pembayaran yang belum familiar, kemudian tingkat kepercayaan konsumen rendah, dan yang ketiga adalah pemakaian internet untuk e-commerce masih belum besar. Pertanyaan yang kelima, sebutkan dan jelaskan mengenai metode perilaku konsumen dari Howard dan Sid. Yang pertama, bahan atau input. Sebagai bahan dari model tersebut adalah berupa dorongan dari sumber pemasaran termasuk pengiklanan dan lingkungan sosial, yaitu kelas-kelas sosial. Kemudian proses intern, yaitu proses intern pembeli digolongkan dalam dua bagian, yaitu pengamatan dan belajar. Dua variabel tersebut memiliki susunan berurutan. Seseorang dapat belajar dari suatu pengamatan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah hasil atau output, adalah keputusan untuk membeli. Kemudian yang terakhir, pengaruh eksogen terhadap pengaruh variabel eksogen yang ikut mempengaruhi perilaku pembeli meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar. Kemudian soal nomor 6, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama, kebiasaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, lingkungan di mana manusia tersebut hidup. Yang ketiga, pendidikan yang ditempuh. Kemudian yang keempat, keyakinan yang dijadikan tolok ukur kebenaran dan kesalahan. Kemudian yang kelima, tujuan hidup yang telah ditetapkan di dalam hati. Kemudian soal nomor 7, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Yang pertama, pengetahuan akan diri sendiri. Kemudian pengetahuan akan barang dan jasa yang dijual. Yang ketiga, pengetahuan tentang calon pembeli. Dan yang keempat adalah kepribadian penjual. Soal nomor 8, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama adalah inisiator, kemudian yang kedua influencer, yang ketiga adalah decider, yang keempat adalah buyer, dan yang kelima adalah user. Pertanyaan nomor 9, apakah yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Kemudian yang ke-10, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Latar belakang budaya seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang seorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. Kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Faktor kebudayaan memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada tingkah laku konsumen. Nomor 11, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor sosial, faktor kebudayaan, kemudian faktor personal, dan faktor psikologis. Nomor 12, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana menghadapinya? Jelaskan. Pelanggan piknis adalah pelanggan dengan bentuk tubuh badan bulat agak pendek
dan muka atau wajahnya bulat lebar. Pelanggan tipe ini pada umumnya bersifat ramah, suka berbicara, tenang, dan suka humor. Dalam menghadapinya, penjual hendaknya memperhatikan suasana hatinya dan melayani bercakap-cakap jika pelanggan menghendakinya, serta menghindari perdebatan atau bersikap konfrontasi. Kemudian nomor 13, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Pelanggan dengan karakter banyak bergerak, berpenampilan tenang, jarang humor, dan tidak cepat percaya pada orang lain. Dalam menghadapinya, penjual hendaknya menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, memberikan kesan seolah-olah pelanggan adalah orang yang baik dan cerdas, serta menghindari sikap terburu-buru dan harus bersabar dalam melayaninya. Nomor 14, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Pelanggan analitis adalah orang yang cenderung sangat detail, terutama pada masalah angka dan detail pada spesifikasi produk. Cara menghadapi pembeli ini adalah mempresentasikan hal-hal bersifat spesifik dari produk atau jasa yang dijual, seperti cara kerja produk atau jasa, harganya, manfaatnya, pelayanan sesudah pembelian. Nomor 15, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama, pola pikirnya kolot sesuai dengan pengalaman hidupnya, sehingga seolah-olah dialah orang yang paling pandai dalam berbelanja. Kemudian yang kedua, kurang mengikuti perkembangan sehingga suka menyamakan harga barang lama dengan barang yang baru. Kemudian yang ketiga, suka lama dalam menawar barang. Cara mengatasinya yaitu melayani mereka dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran, serta menghindari sikap yang seolah-olah menasihati atau merendahkan mereka. Terima kasih dan salam sehat.